Baik, oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di mata kuliah Teknologi Bangunan. Ya, mata kuliah ini mata kuliah yang kalian ambil setelah mengambil fisika bangunan ya. Jadi kalau kalian mau mengambil teknologi bangunan, kalian harus sudah mengambil fisika bangunan. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjutan sebenarnya, tapi konteks bangunannya berbeda, gitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya coba akan langsung share screen saja apa yang kalian akan pelajari, ya. Sebentar. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, kita akan bahas teknologi bangunan, yaitu adalah sebuah mata kuliah yang membahas tentang teknologi ya yang direncanakan atau digunakan pada bangunan tinggi. Ya, jadi kalau bicara teknologi tentu bangunannya pun juga sudah harus yang advance ya, jangan yang bertingkat sedang atau tidak bertingkat begitu. Jadi harus memang sudah bertingkat tinggi. Ini kan di semester 5 seperti itu. Lalu aspek penting seperti struktur, pemipaan, transportasi vertikal, fasad dan juga pemahaman tentang panas yang mengenai permukaan bangunan dibahas di mata kuliah ini. Jadi nanti kita akan bahas tentang di bertingkat tinggi itu strukturnya kayak apa, pemipaannya kayak apa, transportasi vertikalnya kayak apa, lift itu gimana sih, nah ya. Lalu fasadnya kayak gimana sih, teknologi fasad juga sudah oke gitu ya, sudah sangat advance sekali, jadi perlu dipelajari. Lalu nanti setelah kita belajar mengenai deskripsi mata kuliah, kita akan membahas tentang kemampuan yang diharapkan gitu. Jadi nanti kemampuan yang diharapkan atau setelah kalian belajar itu apa sih gitu. Tentu memiliki kemampuan ya, kemampuan lanjutan perencanaan dan perancangan teknologi bangunan bertingkat tinggi serta perlindungannya, mampu mengembangkan gagasan inovatif dalam perancangan arsitektur dalam kasus-kasus perancangan bangunan tinggi. Jadi dengan adanya mata kuliah Tekbang ini, kalian bisa lebih berani dalam mendesain bangunan bertingkat tinggi. Kalau tidak tahu tentang struktur, maka kalian akan taunya frame doang kan, portal bertingkat doang gitu. Padahal sebenarnya struktur itu banyak bentuknya. Lalu bagaimana menghitung lift biar nanti bisa efisien? Nah, itu juga perlu dipelajari agar nanti kalian tahu, oh kalau saya bikin bangunan bertingkat sekian, berapa lift yang dibutuhkan gitu ya. Yang kayak gitu-gitu deh. Itu kemampuan yang kalian perlu dapatkan agar nantinya di perancangan selanjutnya bisa digunakan. Next, apa sih? Materinya apa aja? Materinya hanya 6, tapi ini adalah aspek penting di bangunan tinggi. Ya, aspek penting di bangunan tinggi yaitu ada struktur,
lalu ada plumbing, lalu ada transportasi vertikal, lift, ada inti bangunan, ada fasad, dan ada OTTV atau overall thermal transfer value gitu ya. Jadi ini yang kalian akan pelajari ya. Lanjut. Mode perkuliahannya apa? Mode perkuliahannya karena kita berada di masa pandemi, maka kita menggunakan Zoom kayak seperti sekarang ini ya. Zoom dan Google Meeting. Jadi tergantung mana yang kita mau gunakan. Bisa Zoom, bisa Google Meet, gitu ya, tergantung kondisi. Sistem pembelajarannya ada ceramah, lalu ada diskusi, observasi, dan presentasi. Jadi setelah saya ceramah atau memberikan materi, kita akan berdiskusi, lalu observasinya mungkin via internet ya, karena belum boleh kemana-mana ya. Lalu endingnya adalah kalian mengumpulkan informasi dan pada akhirnya presentasi tentang bangunan tersebut. Seperti itu ya. Jadi ini mata kuliah teori. Jadi sistem pembelajarannya ceramah, diskusi, observasi, presentasi. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah sistem penilaian yang akan berlaku, yaitu adalah tugas individu itu saya akan nilai 40% ya. Lalu tugas kelompok 20%, presentasi kalian akan saya nilai 30%, kehadiran 10%, totalnya 100%. Jadi tentu pemahaman individu yang saya cari, kalian semua harus paham, jangan dalam satu kelompok yang satu paham, yang satu nggak paham. Ya, makanya tugas kelompok saya tidak begitu besarkan. Dan pada akhirnya pemahaman itu saya lihat dari apa? Presentasinya. Kalau presentasinya bagus, berarti nanti dia paham. Kalau misalkan dia nggak paham, ya berarti presentasinya pasti kurang oke. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah tadi kita bahas mengenai teknis kuliah, ya, sistem penilaian, mode perkuliahan, materinya apa aja, kemampuan diharapkan, dan deskripsinya, saya akan sedikit memberikan gambaran tentang fasad, ya, karena fasad ini penting sekali dalam sebuah bangunan bertingkat tinggi. Kalau bangunan tidak bertingkat, ya maka dia tidak krusial. Dalam artian cukup menggunakan teknologi sederhana seperti kanopi atau mungkin tritisan, selesai. Ya. Tapi kalau bangunan bertingkat tinggi, 8 lantai ke atas itu perlu teknologi fasad yang baik. Karena apa? Karena efeknya adalah ke penggunaan energi. Dengan fasad yang kurang tepat di tempat yang tidak tepat, maka pada akhirnya menimbulkan penggunaan energi berlebih untuk mendinginkan bangunan. Kayak gitu ya. Nah, mungkin teman-teman tahu fasad, mungkin ada yang tahu, pernah dengar fasad itu apa? Kan udah semester 5 berarti udah studio perancangan atas ya. Ada yang tahu? Tampilan awal bangunan bukan, Pak? Kenapa? Tampilan awal bangunan. Tampilan awal bangunan, iya betul. Muka bangunan. Buka bangunan, betul. Bisa juga. Jadi ini kita lihat dia sebagai apa yang pertama kita lihat gitu ya. Tadi dibilang ada muka bangunan, ya. Ada yang pertama. Tadi apa tadi? Mahfud apa tadi? Tampilan awal bangunan, Pak. Tampilan awal bangunan. Iya. Jadi memang fasad tuh kayak muka gitu loh. Fasad tuh
kalau dalam bahasa Perancisnya itu face gitu. Jadi muka ya. Jadi identifikasi pertama sebuah bangunan adalah fasadnya. Kita tahu itu masjid, tahu sekolah, tahu kampus dan lain sebagainya, itu adalah dari fasadnya gitu ya. Oke, lalu jadi sebenarnya fasad itu apa? Ya, ini kita lihat dulu pendapat dari beberapa ahli ya. Oke. Yang pertama itu Anders Simic dalam bukunya The Language of Architecture, mirip sama pendapatnya Mahfud tadi. Ya, kontak pertama ya terhadap daerah eksterior untuk melindungi dari keadaan luar. Ini kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Mbak. Oke, good. Lalu kata si Giovanni Zamela, dia mengkomunikasikan emosi dan nilai dari sebuah bangunan, menyediakan kenyamanan bagi pemakai bangunan. Oke. Lalu kata si Christian Sich, fasad adalah transisi antara interior dan eksterior. Endingnya menyediakan perlindungan privasi. Fasad adalah pemisah antara interior dan eksterior. Jadi di sini bisa dilihat bahwa fasad itu bisa mempunyai macam-macam pengertian atau deskripsi. Bisa dideskripsikan berbeda-beda. 4 orang yang berbeda mendeskripsikan fasad jadi hal yang berbeda. Si Andrea bilang kontak pertama, Giovanni bilang ada emosinya, lalu ada si Christian bilang transisi, Werner Lang bilang pemisah gitu. Jadi sebenarnya fasad itu punya banyak nama, dan apapun yang mungkin kalian bisa garis bawahi adalah fasad ya, intinya adalah fasad adalah identitas. Nah, tergantung di mana konteks kalian meletakkan deskripsi tersebut gitu. Kalau bicara fasad secara perancangan, maka fasad masuk ke dalam sebuah identitas bangunan. Kalau dibicaranya dalam struktur, maka fasad adalah sebagai penyediaan perlindungan gitu. Ya, jadi tergantung dari di mana konteks kalian bicara fasad. Oke. Berikutnya. Nah, ini adalah kita lihat dari sejarah. Dari sisi sejarahnya ya, itu fasad itu dulunya hanya kulit bangunan sebagai penutup gitu ya. Apa fungsi penutup pada bangunan pertama kali? Penutup dari cuaca atau binatang buas? Nah, ini kan pertanyaan yang kalau dilihat bisa dua-duanya. Tapi kalau dilihat lagi, kita bisa menjawabnya dengan konteksnya di mana, gitu kan? Kalau bicara penutup dari cuaca, berarti konteksnya adalah di daerah yang cuacanya ekstrim. Maka yes, kulit bangunan sebagai perlindungan dari cuaca. Tapi kalau konteksnya tempatnya di hutan, ada binatang buas, nah berarti fasad atau kulit bangunan bisa dikategorikan sebagai perlindungan dari binatang buas. Nah, jadi cara berpikirnya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan itu kita harus menjawabnya itu di konteks yang mana, karena jawabannya akan sangat beragam ya. Kita lanjut lagi. Jadi ini ceritanya awalnya itu adalah bangunan itu adalah kulit bangunan itu fasad awal sekali itu bisa terdiri dari hanya kulit bangunan. Kulit bangunan itu hanya istilahnya materialnya tuh bisa kulit binatang gitu ya. Jadi tidak sesuatu yang kaku seperti sekarang dinding, beton gitu. Berikutnya, nah di Eropa
kulit bangunan sebagai bearing wall. Manusia awalnya membangun dinding yang berfungsi sebagai bearing wall. Faktor yang mempengaruhi evolusi kulit bangunan adalah keberadaan material lokal dan budaya. Ini stupa banget nih. Jadi kalau kita bicaranya sebuah dinding atau kulit bangunan, maka budaya dan ketersediaan material lokal akan mempengaruhi bagaimana si fasad itu terbentuk. Kalau budayanya ini di Eropa, ya, Stone House in Gordes Province, ini di Eropa. Di sana adanya batu, ya, di sana adanya batu. Jadi untuk kemudahan ya dia akan menggunakan batu. Beda sama tadi, ya ini kan padang rumput luas gitu ya, banyak binatang, kuda atau ternak, ya maka mereka menggunakan kulit binatang, ya. Jadi faktor yang mempengaruhi evolusi bangunan adalah keberadaan material lokal dan budayanya. Berikutnya, kulit bangunan sebagai elemen estetika. Pada akhirnya budaya tadi itu berkembang sehingga menghasilkan identitas. Nah, saat muncul identitas, maka muncullah bangunan atau kulit bangunan sebagai elemen estetikanya, kayak gitu. Ini bisa terlihat bahwa tidak lagi ada sebuah maksud perlindungan, tapi lebih ke menonjolkan identitas. Nah, ya kan, adanya dekorasi menunjukkan adanya identitas si bangunannya. Buat apa? Ini kayaknya buat orkes kah, buat pertunjukan, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah budaya tadi mempengaruhi bentuknya ya. Ada ukiran-ukiran. Ini ukiran-ukiran ini punya makna, ya, punya makna tersendiri. Ini dipelajari oleh sejarawan. Ini fasad juga, ya. Kalau dilihat dari teknisnya, maka kita lihat ada bukaan-bukaan seperti ini ya, bukaan-bukaan untuk udara masuk. Tapi di sisi lain juga terdapat ukiran-ukiran gitu. Nah, ini juga menarik nih, di mana manusia tidak hanya memikirkan fungsi, tapi juga ada sisi seninya. Teknis oke, tapi seni juga jangan lupain gitu. Orang dulu udah berpikir sampai ke situ. Nih, ya. Jadi kadang tidak perlu yang besar dinding itu, bahkan sebuah tirai pun bisa dibuat sebagai zona transisi gitu ya. Kita seperti ada penghalangnya, ada seperti ada privasi di dalam bangunan ini gitu. Padahal hanya ditutupi oleh clay ya, atau gorden seperti itu. Ini pun juga bisa dibilang sebuah fasad ya, karena dia adalah transisi dari interior ke eksterior kayak gitu. Tune ya. Jadi biasanya penggunaan besi kaca itu adalah bangunan-bangunan yang bentang lebar atau memerlukan ruang-ruang bebas kolom ya. Nah, ini fasad transparan ya. Ini bisa dilihat bahwa karena fungsi komersial membuat bukaan menjadi kebutuhan. Ini bukaannya nih jendela-jendela. Ini jendela-jendela ya, tuh. Dia bukan lagi tertutup tapi sudah mulai terbuka. Ya. Mulai ke sini bukannya makin banyak. Tuh. Ya, mulai ke sini karena ada bangunan bertingkat tinggi, maka tadinya bangunannya banyakkan yang masifnya, masif itu nggak tembus cahaya, yang bata ini, makin ke sini makin banyak sisi bangunan yang tembus cahaya. Tuh ya, munculnya dinding tirai ya, kayak gitu. Ini juga apa namanya, evolusi industri atau evolusi teknologi bangunan, yaitu di fasadnya. Nih tuh, akhirnya muncullah yang paling
sampai sekarang digunakan adalah dinding tirai atau curtain wall. Ya, kebanyakan bangunan tinggi di Indonesia bahkan di dunia menggunakan sistem curtain wall. Ya. Nah, ini adalah aspek struktural di kulit bangunan, yaitu dia mentransfer beban mati, mentransfer beban angin, komponen ME, dan integrasi fungsi sebagai pelindung dan penghasil energi. Gitu ya. Jadi dia bisa mentransfer beban mati, angin, karena di bangunan tinggi itu fasad tentunya harus mampu menahan beban angin. Kalau tidak ya kasihan user di dalamnya kan gitu. Inilah mengklasifikasi kulit bangunan berdasarkan struktur. Ya, ada load transfer, ada struktur of external wall in term of shell arrangement. Ya, lalu ada struktur of external wall in term of sequence of layer. Kalau ini layernya ada berapa? Kalau ini dalam satu lapisan ada berapa lagi layernya? Dan ini adalah radiasi transmisi, transparan, burem, atau masif gitu. Ya, ini contohnya lebih mudah. Nah, kalau kita lihat di sini adalah load transfer atau bearing atau non bearing ya. Kita lihat di sini apa namanya? Oke, sudah mau habis rupanya. Kalau kita lihat di sini ya, ini adalah non bearing. Ini adalah yang non bearing. Kenapa? Karena dari materialnya kita bisa tahu bahwa dia tidak bisa menahan beban. Kalau ini kita kasih beban batu 5 atau 6 aja jebol nih kulit bangunan. Tapi kalau ini kuat karena dari sisi material dia lebih kuat. Makanya kita anggap dia sebagai load transfer atau bearing. Lanjut. Structure of external wall in terms of cell arrangement. Jadi bangunan tuh ada yang punya dua material, dua fasad, lapis. Ada lapisan dalam, ada lapisan luar. Ada lagi pembagian fasad itu dari sisi si satu dinding tadi itu dia punya layer lagi. Kalau kalian misalkan bayangkan bikin dinding, lalu ada acian, lalu ada cat, maka kita bisa bilang dia structure of external wall in terms of second layer-nya dia punya dua bata, acian. Tapi kalau kalian bikin dinding bata, depannya kalian bikin lagi dinding tapi open terbuka buat angin masuk. Berarti kalian bikin dua apa? Cell arrangement-nya dua atau multi layer itu ya. Dan terakhir adalah bangunan tadi atau fasad tadi adalah dia transparan, burem atau opak atau masif gitu. Ya. Jadi kalian saya berikan tadi kan kita udah bicara mengenai sebuah bangunan atau fasad ya. Fasadnya tadi punya 4 klasifikasi berdasarkan beban, single skin atau multi layer, lalu ada sequence of layer dan radiasi transmisi. Kalian coba cari ya, kalian coba observasi di internet tentang bangunan tinggi tentunya. Kalian coba untuk membuat sebuah klasifikasi bangunan tadi itu load transfernya bearing apa non bearing, single skin atau multi layer, lalu dia sequence of layernya gimana, radiasi transmisinya seperti apa, kayak gitu ya. Nah ini misalkan ini yang single leaf, single layer, translucent. Single layer satu aja, multi layer tapi dia punya lapisannya banyak, opak, dia nggak bisa tembus cahaya, kayak gitu. Jadi kalian tugas kalian adalah kalian membuat detail seperti ini dari bangunan yang diobservasi dan nanti kalian coba gambarkan ulang dan jelaskan dia bearing wall apa enggak, dia punya lapisan fasad apa enggak, dia punya layer apa enggak, dia transparan, burem atau masif, kayak gitu ya. Kalian bisa kumpulkan nanti minggu depan ya untuk nilai tugas individu. Jadi ini individu ya, individu. Coba saya melihat kalian paham nggak sih dengan sebuah klasifikasi yang tadi kita bahas seperti itu. Oke, saya stop.
Stop share di sini. Kita kembali. Karena tinggal 5 menit, ada pertanyaan, silakan. Monggo, ada yang mau Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Di Indonesia ini sendiri kan perkembangan terkait teknologi kan masih tertinggal sama luar negeri, Pak. Apakah memungkinkan jika Indonesia ini dapat mengikuti perkembangan teknologi dari luar negeri, Pak? Kalau memungkinkan, faktor apa yang bisa dirubah di Indonesia ini, Pak? Kalau melihat itu, maka kita berpikirnya adalah Indonesia itu ada di iklim tropis. Karena iklim tropis, maka tentunya penggunaan material kaca itu perlu dikurangi. Tapi tadi kalau ngomongnya, bisa nggak kita mengikuti teknologi luar? Bisa. Tapi kembali lagi, apakah teknologi tadi tepat di Indonesia? Nah, kan gitu. Jadi, melihat sebuah teknologi, lalu penerapan di Indonesia, itu perlu sebuah penelitian. Jadi memang di tempatnya dia advance ya, mungkin dia di tempatnya di negaranya lah gitu, dia oke gitu ya bekerja, tapi belum tentu di Indonesia itu bisa dipakai, bisa bagus gitu. Jadi kalau dibilang bisa nggak mengajak ketinggalan, bisa, tapi dengan cara kita. Gitu. Kita bisa ngajak ketinggalan Indonesia, bisa banget. Penelitian tentang fasa tuh banyak, cuman ala kita nggak bisa menyamakan kita dengan Eropa, Amerika, nggak bisa gitu. Jadi kalau ditanya bisa nggak kita mengajak ketinggalan, bisa, dengan cara kita mempelajari iklim, lalu membuat material baru yang bisa ramah lingkungan dan efisiensi energinya baik. Kayak gitu sih paling. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sip. Sama-sama. Ada lagi? Terakhir mungkin? Belum kita off kan? Sejauh ini cukup jelas sih, Pak. Cukup jelas ya? Tidak ada. Tinggal berarti gimana kita mengidentifikasi fasad aja kan, Pak? Iya, betul. Tinggal bagaimana kita observasi fasad, lalu kita melihat bagaimana si fasad tadi bekerja di bangunan dan pada akhirnya bisa untuk digunakan berkelanjutan gitu. Kalau nggak berkelanjutan, kayak anggaplah kita bikin fasad beton gitu ya. Lalu nanti kalau fasad betonnya bangunan dihancurin, terus fasadnya jadi sampah, jadi waste ya. Jadi tidak bisa digunakan kembali. Nah, itu kan nggak berkelanjutan. Nah, jadi perlu ada, kalau yang sekarang sistemnya modular gitu. Jadi kalau udah selesai copot. Nah, nanti pindah ke bangunan lain. Yang keren kayak gitu tuh. Ya. Jadi bisa intinya bisa berkelanjutan. Kayak gitu. Oke, Pak. Baik, Pak. Sip. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, sampai sini dulu perkuliahan kita. Semoga tadi apa yang saya sampaikan bermanfaat. Silakan kerjakan tugasnya. Nanti saya kasih tahu template-nya seperti apa. Oke, makasih perhatian teman-teman. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Thank you. Yes.